Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga seratusan rupiah yang PBV-nya hanya 0,5 kali saja. Perusahaan ini rutin membagi dividen dan punya hutang yang rendah. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham MDKI atau PT MDQ Utama. Teman-teman bisa lihat di sini untuk sejarah perusahaan ini, di mana berdiri pada tahun 1981, memulai produksi percobaan pada tahun 1987, memulai produksi komersial pada tahun 1988, memulai produksi ekspor ke Jepang pada tahun 90, membangun combined cycle power plant pada tahun 98, produksi ekspor ke USA pada tahun 2012, melakukan permajaan mesin dan produksi ke India dan Malaysia pada tahun 2014, dan IPO pada tahun 2017. Kita lihat sekarang untuk target market dari setiap produk perusahaan, di mana secara umum perusahaan punya 3 produk utama yang di target marketnya adalah untuk ekspor, untuk bengkel las, pabrik gas dan pabrik baja, serta pabrik baja untuk produk ketiganya. Kemudian kita lihat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa sejak tahun 2018 hingga kuartal 3 tahun 2022, MDKI mendominasi total pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang mana lebih besar dibandingkan pemenuhan oleh impor. Kemudian kita lihat 4 risiko usaha yang dihadapi oleh perusahaan ini. Pertama, kompetisi dengan karbit impor. Kedua, bahan baku impor yang lebih mahal. Yang ketiga, biaya kontainer untuk ekspor yang semakin mahal. Dan yang keempat, adanya pandemi. Nah, kemudian kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham MDKI ini cenderung naik di bulan Juli dan Oktober, tapi cenderung mengalami penurunan pada bulan Juni, pada bulan Agustus, dan pada bulan November. Nah, selama tahun 2023, saham ini masih naik 2,7%. Tapi karena mereka baru IPO di tahun 2017, menyebabkan probabilitas historikal setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir belum bisa dilihat dengan jelas. Nah, kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Desember yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Pertama, dari total aset yang mencapai 1 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Teman-teman bisa lihat di sini mayoritas asetnya berasal dari aset tetap sebanyak 639 miliar rupiah. Untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 185 miliar rupiah. Nah, jika kita bandingkan saldo kasnya sebanyak 185 miliar rupiah dengan jumlah liabilitas yang hanya 105, berarti perusahaan mampu melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Dan mayoritas liabilitasnya berasal dari hutang usaha pihak ketiga sebanyak 42 miliar rupiah. Poin berikutnya adalah ekuitas dengan jumlah 940 miliar rupiah. Angka ini didominasi oleh komponen ekuitas lainnya sejumlah 420 miliar rupiah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa komponen ekuitas lainnya itu merupakan surplus revaluasi yang berjumlah 458 miliar rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa ekuitas perusahaan bukan didominasi oleh saldo labanya, melainkan adanya surplus revaluasi sejumlah 458 miliar rupiah. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah laba rugi dengan jumlah penjualan bersih sebanyak 486 miliar rupiah dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang mengalami peningkatan. Tapi karena kenaikan penjualan yang lebih besar menyebabkan laba kotornya masih bisa naik dari 86 menjadi 99 miliar di tahun 2022 ini. Kita lihat sekilas untuk penjualan bersih perusahaan, di mana penjualan lokal mendominasi dengan jumlah 436 miliar rupiah, dan ekspor hanya mendominasi 50,4 miliar saja. Nah, adapun rincian penjualan bersihnya adalah sebagai berikut. Penjualan kepada pihak ketiga berjumlah 483 miliar, dan penjualan kepada pihak berrelasi hanya 3,3 saja. Nah, di sini ada yang menarik di mana ada 2 perusahaan yang berkontribusi signifikan terhadap total penjualan perusahaan ini, yaitu PT Aneka Tambang dengan porsi 19,5% dan Jaminpol Limited dengan porsi 5,2%. Sehingga dari 2 perusahaan ini saja berkontribusi 24,7% dari total penjualan perusahaan ini. Nah, tapi sayangnya meskipun mengalami peningkatan penjualan, laba bersih perusahaan mengalami penurunan dari 38,7
turun menjadi 37,9 miliar di tahun 2022. Jika kita lihat laporan laba ruginya, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan pendapatan lain-lain, peningkatan beban penjualan, peningkatan beban pendanaan, dan peningkatan beban lain-lain. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan tidak bisa bertumbuh di tahun 2022 ini. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah historical EPS, di mana EPS perusahaan bisa dikatakan berfluktuatif dalam 4 tahun terakhir ini. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya dari tahun 2018 hingga 2022. Dividen yang ditawarkan sekitar 5,3% per 12,4 dengan PBV 0,5 kali, yang berarti dengan modal 365, saham ini dijual lebih murah dengan angka 187 saja. NPM 7,7 dengan ROE 4,1%, angka yang tidak terlalu memuaskan. Tapi perusahaan ini punya DER yang rendah dengan angka 11,4% saja, di mana mereka juga mampu melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 7,8%, tapi dalam 1 tahun terakhir sudah naik sedikit. Sempat di 348, tapi sempat juga di 114. Untuk historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhirnya adalah 0,6 kali, sempat di atas 0,8, tapi sempat juga di bawah 0,51 kali. Dan harga pada saat video ini dibuat bisa dikatakan diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Demikianlah pembahasan saham MDKI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Tersedia juga file Excel yang rinciannya bisa kamu baca pada tampilan ini. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan bisa membantu. Untuk detail pembahasan Excel dan ebooknya bisa kamu baca pada tampilan berikut ini. Nah, apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.